Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dea Alia Putri dari Program Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dengan NIM 06091282025041. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal pertama, jelaskan bagaimana karakteristik warga negara Indonesia yang baik dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang saudara lakukan sebagai warga negara yang baik. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 26 dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Warga negara yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, maka tentu harus memiliki karakteristik yang positif terhadap negaranya. Adapun karakteristik yang dimaksud yaitu sebagai berikut. 1. Saling menghormati dan bertanggung jawab. Sebagai warga negara Indonesia, diperlukan rasa saling menghormati satu sama lain atas perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari hal perbedaan yang nyata dan perbedaan yang tidak nyata. Perbedaan yang nyata adalah perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Adapun perbedaan yang tidak nyata yaitu perbedaan pilihan atau perbedaan pendapat demokrasi. Yang kedua yaitu kritis dalam berpikir dan bertindak. Dalam menjalani kehidupan bernegara seringkali terjadi masalah-masalah sosial dan politik yang bahkan mengakibatkan ketidakstabilan nasional. Dalam hal ini warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan masalah sosial dan politik tersebut. Tentu saja tindakan ini diperlukan sikap yang kritis dan memberi jalan atas masalah yang terjadi. Yang ketiga yaitu saling diskusi dan bertukar pikiran. Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara, apalagi di tengah komunitas masyarakat yang plural dan multi etnik. Untuk meminimalisirkan konflik yang terjadi dari perbedaan tersebut, maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog merupakan salah satu solusinya, sehingga dapat menyelesaikan kesalahpahaman dan menemukan solusi terbaik untuk semua. Yang keempat yaitu terbuka dan rasional. Perubahan dan kemajuan terkadang membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bertanggung jawab harus memiliki kemampuan berpikir yang rasional, yang baik. Yang kelima, jujur dan adil. Bukan hanya untuk pemerintah yang dituntut harus bersikap jujur dan adil, namun juga warga negaranya agar dapat tercipta hubungan yang harmonis dan rasa saling mempercayai satu sama lain antara warga negara. Hal ini diperlukan untuk mencapai persatuan dan kesatuan antar warga negara. Adapun implementasi yang sudah saya lakukan sesuai dengan 5 dasar atau Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya memiliki agama dan taat beribadah sesuai dengan agama saya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana saya saling membantu dan tidak memilih dalam bergaul dan berteman. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana saya memakai, mencintai, dan membeli produk-produk asli negeri sendiri serta melestarikan budaya saya sendiri. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bermusyawarah dan berdiskusi setiap kali ada kerja kelompok atau pengambilan keputusan baik di dalam maupun luar lingkungan sekolah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
di mana saya ikut serta dalam melaksanakan kewajiban bergotong royong serta kegiatan sosial lainnya. Kemudian soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan identitas nasional dan jelaskan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Identitas sendiri berasal dari kata identity yang bermakna sebagai ciri, tanda, ataupun jati diri. Kata nasional berasal dari kata bangsa atau nation yang dalam konteks modern umumnya kata ini disepadankan dengan sebuah negara dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Definisi luas dari identitas nasional sendiri adalah sebagai jati diri, penciri atau sifat unik yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu negara sehingga dapat menjadi pembeda dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Adapun unsur-unsur identitas nasional yaitu suku bangsa. Suku bangsa pada dasarnya adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif, artinya individu memilikinya sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin menjadi suku apa. Yang kedua yaitu agama. Dasar negara Indonesia, Pancasila, yang pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat yang agamis, artinya setiap warga dan penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan juga Buddha. Kemudian budaya. Budaya adalah unsur identitas nasional yang sangat penting. Budaya sendiri adalah penggolongan sosial yang didasarkan pada pengetahuan kolektif suatu masyarakat atau common wisdom. Pengetahuan ini yang nantinya digunakan untuk menafsir dan menganalisis lingkungan sehingga dapat menjadi pedoman untuk bertindak dan memosisikan diri. Cakupan budaya sendiri sangat luas, seperti tindakan kita pada kehidupan sehari-hari pasti dipengaruhi oleh penerapan budaya kita. Budaya dapat dipahami sebagai sistem pengetahuan serta pola pikir yang berada dalam pikiran manusia. Sebagai budaya atau teknologi gagasan-gagasan yang dihasilkan juga sebagai budaya. Yang terakhir yaitu bahasa. Unsur pembentuk identitas nasional berikutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara ambiter atau verbal, arbiter atau verbal. Pembentuk bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai komunikasi antar manusia satu dengan manusia yang lain. Baiklah, soal yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa? Yang pertama yaitu mengamalkan nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dasar negara Indonesia, dan filsafat hidup sejatinya benar-benar menjadi pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan ke dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu siap sedia membela tanah air dengan cara menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan yang baik yang datang dari dalam maupun dari luar, serta memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa Indonesia yang beragam dan perlu mencontoh teladan dari para pejuang yang telah berjuang memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, tidak berperilaku rasis dan memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. Yang kelima, bertindak adil kepada sesama, menumbuhkan sikap tenggang rasa dan aktif ikut dalam kegiatan masyarakat.
Yang keenam, bertindak sesuai peraturan yang berlaku di sekolah, masyarakat, berbangsa, baik dan bernegara. Soal yang keempat, secara umum dikenal 3 macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-parlementer. Jelaskan maksudnya. Indonesia menganut sistem apa dan jelaskan mengapa Indonesia menganut sistem tersebut. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sebuah sistem dalam pemerintahan dengan adanya suatu kekuasaan tertinggi di tangan presiden. Dalam pemerintahan tersebut, presiden akan bertindak sebagai kepala pemerintah yang berhak untuk membuat dan bertindak sesuai keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan negara. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan adanya sebuah sistem dalam pemerintahan di mana parlemen yakni memainkan sebuah peran yang sangat besar terhadap pemerintahan. Parlementer kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah, serta lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan semi-parlementer, yang dimana ini adalah gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, yang dimana kepala negaranya adalah presiden, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, serta lembaga legislatif dan eksekutif menjadi satu. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Alasannya adalah Indonesia memilih sistem presidensial karena sistem presidensial adalah sistem yang cocok dengan sistem demokrasi Pancasila yang negara Indonesia anut, dan sistem presidensial sesuai dengan budaya politik Indonesia, sehingga sistem presidensial menjadi pilihan pimpinan Indonesia. Soal yang kelima, jelaskan pendapat Anda terhadap paham radikal yang saat ini marak di Indonesia. Menurut pendapat saya, mengenai paham radikal yang sedang marak di Indonesia ini adalah sangat berbahaya, terutama menjadi ancaman bagi keutuhan, keamanan, dan juga keselamatan dan kedamaian bangsa Indonesia. Selain itu, ideologi bangsa juga akan terancam. Radikalisme tidak memandang ras, suku, atau agama, tapi menunggangi isu-isu ras, suku, dan agama untuk memperkuat atau memperkeruh dari radikalisme tersebut. Di Indonesia, radikal ini harus segera diatasi agar tidak mempengaruhi dan generasi penerus bangsa. Pemerintah harus gencar dalam menegakkan upaya mengatasi semakin maraknya paham radikal ini. Jika tidak, keamanan Indonesia akan terganggu. Cara mengatasi paham radikal ini, yang pertama kita harus membentengi diri kita sendiri dengan iman dan pemahaman agama yang kuat sesuai dengan agama masing-masing. Karena tidak ada agama yang membenarkan agama lain, namun tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. 6. Jelaskan hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Ketiga hal tersebut memiliki satu keterkaitan antara satu dengan yang lain. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Wawasan Nusantara merupakan suatu pandangan bangsa mengenai diri dan lingkungan yang menjadi dasar pemikiran seluruh warga, yang bertujuan agar dapat terbentuk kesejahteraan nasional pada bangsa tersebut, yang didasari kesamaan jati diri,
jati diri bangsa dan lingkungannya. Dan adanya bela negara, maka dapat dikatakan kita telah mengamalkan usaha untuk mempertahankan ketahanan nasional. Jadi ketiganya saling berkaitan. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.